Pernahkah Anda merasa benar-benar diterima? Bukan karena prestasi. Bukan karena nama keluarga. Bukan karena orang lain menyetujui Anda, melainkan karena seseorang mengenal hati Anda dan tetap memilih mengasihi Anda di dunia yang sering membagi manusia menjadi kita dan mereka. Yesus menyampaikan sebuah kabar yang mengubah segalanya. Ia menunjukkan bahwa keluarga Allah tidak dibatasi oleh garis keturunan, status sosial, usia, atau masa lalu. Pintu rumah Bapa terbuka bagi setiap orang yang dengan tulus mendengarkan sabdanya dan berusaha menghidupinya. Hari ini, melalui Injil Matius, kita akan merenungkan sebuah undangan yang sangat pribadi, bukan sekadar untuk mengenal Yesus lebih dalam, tetapi untuk menemukan bahwa, di dalam Kristus, kita dipanggil pulang sebagai anggota keluarga Allah. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pembuat tembikar yang sudah lanjut usia. Tangannya penuh bekas luka akibat bertahun-tahun membentuk tanah liat, tetapi setiap kendi yang dihasilkannya selalu memiliki keindahan yang sederhana. Suatu hari, seorang pemuda datang membawa sebuah kendi yang retak. Dengan nada kecewa ia berkata, "Kendi ini tidak berguna lagi." Sang pembuat tembikar tersenyum. Ia mengambil kendi itu, membersihkannya dengan hati-hati, lalu menambal retakannya. Beberapa hari kemudian, kendi itu kembali. Retakannya masih terlihat, tetapi kini dihiasi garis-garis halus yang membuatnya justru tampak lebih indah. Pemuda itu bertanya, "Mengapa Bapak tidak menyembunyikan retakannya?" Orang tua itu menjawab dengan lembut, "Karena luka yang dipulihkan tidak perlu disembunyikan." Luka itu mengingatkan bahwa ada tangan yang tidak menyerah merawatnya. Kemudian ia menambahkan, "Begitu pula Tuhan bekerja pada hati manusia. Ia tidak mencari hati yang sempurna. Ia mencari hati yang mau dibentuk." Pemuda itu terdiam. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa nilai hidupnya tidak ditentukan oleh keberhasilannya, melainkan oleh kasih Sang Pencipta yang terus membentuk dirinya. Seringkali kita datang kepada Tuhan membawa hati yang retak, karena kegagalan, penyesalan, kehilangan, atau dosa. Namun kasih Allah tidak berhenti pada retakan. Dengan sabar, Ia membentuk kembali hidup kita, sedikit demi sedikit, hingga kita semakin mencerminkan kasih Kristus. Menjadi anggota keluarga Allah bukan berarti hidup tanpa kelemahan, berarti percaya bahwa Bapa tidak pernah berhenti membentuk anak-anaknya dengan kasih. Keluarga Allah dibangun oleh ketaatan yang lahir dari kasih.